Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita waktu hidayahnya. Dan alhamdulillahnya saya masih diberikan kesempatan untuk membagi ilmu saya pada kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau, semua pengorbanan beliau. Akhirnya kita semua masih diberikan nikmatnya iman, nikmatnya Islam hingga sekarang. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga sholawat kepada seluruh sahabat serta ibu-ibu kita. Semoga kita semua berhidayah hingga akhir hayatnya dan semoga bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan saya, lebih tepatnya saya akan mempresentasikan sebuah video. Oke. Di sini saya akan membahas tentang sebuah protokol routing dinamik yang namanya adalah OSPF. OSPF adalah sebuah protokol routing dinamik ya. Sebuah protokol routing dinamik yang dia ini bertipenya link state, dan dalam menentukan jalur terbaiknya dia menggunakan yang namanya COS. Nah, apa itu COS? COS ini merupakan hasil pembagian antara preference bandwidth dan bandwidth. Nah, preference bandwidth itu adalah bandwidth yang kita set di dalam interface. Nah, bandwidth ini bandwidth asli dalam sebuah interface. Semakin tinggi cost itu, semakin dia dipilih menjadi jalur utama. Analoginya itu seperti ini. Misalkan ya, kita mau ke Jakarta, ada dua jalur. Jalur pertama kita lewat Bogor. Bogor ini dia jalurnya pendek, hanya saja dia lama. Kenapa? Karena kita lewat tol dan tolnya itu macet. Lalu jalur kedua kita lewat Bandung, kita memutar lewat gunung. Jalur lewat Bandung itu lebih jauh, hanya saja dia lebih cepat karena dia jalur alternatif. Nah, kalau saya sebagai OSPF, saya akan memilih lewat Bandung. Mengapa? Karena lewat Bandung itu lebih cepat daripada lewat Bogor, meskipun jalur lewat Bandung itu lebih jauh. Nah, begitulah algoritma OSPF yang menggunakan algoritma Dijkstra. Dia akan memilih jalur yang akan memilih bandwidth tercepat meskipun itu jalurnya jauh. Jadi nggak peduli sejauh apapun jalur itu, kalau misalkan dia cepat, dia akan memilih lewat situ. Nah, itulah OSPF. Nah, OSPF ini juga singkatan dari Open Shortest Path First, yang dalam jaringannya OSPF ini menggunakan IP multicast sudah 4005 dan 4006. Selanjutnya saya akan membahas tentang fitur-fitur dari OSPF ini sendiri. Nah, fitur yang pertama, OSPF ini dia jaringan yang terbagi menjadi router, bagi menjadi area dan proses ID. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan OSPF yang berbeda dari network protokol routing lainnya. Karena dengan adanya area dan proses ID ini, OSPF itu lebih meminimalkan update routing. Karena update routing pada OSPF hanya pada tiap area saja. Tidak ketika ada satu router dia jalurnya mati, semua router itu dia akan ganti semua. Enggak. Nah, kalau di OSPF dengan adanya area ini, misalkan
area 0, area 1, area 2. Area 2 jalurnya ada yang mati. Nah, area 2 ini laporan ke DR-nya, DR dia baru diproses ke APR dan APR diproses ke semua. Nah, itu yang minimal nggak berubah semuanya. Nah, kemudian OSPF ini dia support CIDR, VLSM, dan juga SPF ini sangat bagus untuk digunakan di jaringan skala besar maupun skala kecil. Nah, kemudian OSPF juga memiliki satu fitur yang menurut saya sangat bagus dibandingkan routing protokol lainnya, yaitu unlimited hop count. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal ya, OSPF itu dia akan memilih cost terbesar meskipun dia itu jalurnya sangat jauh. Mengapa bisa begitu? Karena OSPF itu unlimited hop count. Gak peduli sejauh apapun itu, asalkan itu cepat, dia akan memilih lewat situ. Kemudian saya akan bahas beberapa tipe paket yang ada di OSPF. Oke. Paket ini adalah paket yang akan memulai jaringan sebuah OSPF. Yang pertama ada namanya hello paket. Nah, hello paket ini adalah paket yang mulai ketika OSPF mau membentuk sebuah jaringan. Bisa dibilang ini seperti paket perkenalan. Nah, analoginya seperti ini. Ini router A, ini router B. OSPF belum jalan nih. Nah, ketika OSPF sudah jalan, si router A ini dia akan mengirimkan hello paket ke router B. Halo router B. Dia akan bilang seperti itu. Jika router B merespon, maka jaringan OSPF akan mulai terbentuk. Router B membalas, halo router A. Nah, kemudian akan terbentuklah sebuah jaringan OSPF. Itu namanya hello paket, sebuah paket perkenalan awal. Nah, ketika dua router ini sudah saling tahu ternyata mereka ini menggunakan OSPF, maka kemudian akan ada yang namanya LSA, Link State Advertisement, paket kedua ini. Nah, LSA ini dia isinya tentang kumpulan-kumpulan jalur ya, jalur yang router itu tahu. Nah, seperti yang sudah saya kenalkan sebelumnya, ada R1 dan R2. R1 ini dia punya jalur ke sini. R2 punya jalur ke sini. Nah, kemudian si router satu itu mengirim LSA ke R2, dia mengirim router B, aku punya jalur ke sini. Nah, si router B juga membalas, aku juga punya jalur ke sini. Nah, kemudian akhirnya semua router itu tahu kalau jalurnya itu ke sini. Nah, kemudian setelah tahu semua jalur semua jalur itu dikumpulkan menjadi satu ya, ke sebuah paket yang namanya LSDB, Link State Database. Nah, di LSDB itu diproseslah kira-kira jalur ke sini tercepat lewat mana, jalur ke sini tercepat lewat mana. Nah, setelah LSDB itu jadi, baru disebarlah secara notifikasi ke semua. Kemudian ada yang namanya paket LSR, Link State Request. Nah, LSR ini paket ketika sebuah router untuk meminta routing table. Jadi misalkan ada sebuah jalur itu mati, nah otomatis semua router yang ini dia melaporkan ke DR. Nah, semua router kemudian dia akan meminta link state request ke DR. Dia meminta routing table terbaru lah gampangnya, karena ada satu jalur yang mati. Nah, kemudian si DR dia memberikan LSU, link state update routing table terbaru, kirim ke semua router. Nah, akhirnya router itu tahu ada jalur yang mati, kemudian diganti lagi jalurnya ke jalur terbaru. Nah, kemudian yang terakhir ada DBD. DBD ini database description, ringkasan dari LSDB ya. Setelah LSDB itu diproses, itu diringkas lagi. Nah, LSDB ini juga digunakan untuk mengecek ketika ada dua LSDB di dua router. Oke, kemudian saya akan membahas. Nah,
kita kan sudah tahu tadi LSA ada namanya link state advertisement atau LSA. Nah, LSA ini sendiri ternyata ada 7 tipe secara umum ya, ada 7 tipe. Yang pertama ada router LSA. Router LSA ini LSA yang dikirimkan sesama router, ya sesama network sebelahan itu saling kirim. Yang isinya itu adalah router ID networknya. Itu LSA yang tipe batu. Yang tipe 2 namanya network LSA. LSA ini dikirim oleh DR ke semua router di area itu, di areanya si DR itu. Isinya router ID-nya si DR. Nah, kemudian tipe 3 namanya summary LSA. Summary LSA ini dikirim oleh APR ke area lain yang isinya summary atau ringkasan dari area si APR itu. Jadi satu area, ringkasan satu area dikirim ke area lain. Lalu yang keempat ada summary ASPR. Nah, summary ASPR LSA ini adalah LSA yang dikirim oleh si ASPR ke semua area yang isinya itu router ID-nya si ASPR, dan juga si ASPR ini juga mengadvertise external route. Lalu tipe kelima ada yang namanya external AS LSA. Nah, LSA ini yang mengirimkan ASPR ke semua area. Yang dia kirimkan adalah redistribute routing protokol lain ke area-areanya agar bisa terhubung. Distribute external route lebih tepatnya. Nah, kemudian yang ketujuh itu, yang keenam maksudnya, itu ada multicast OSPF LSA. Nah, multicast OSPF LSA ini LSA yang dikirimkan oleh multicast OSPF ya, agar bisa melakukan routing secara multicast menggunakan OSPF. Lalu ada tipe 7 NSSA eksternal LSA. Nah, tipe yang ketujuh ini hanya digunakan oleh area NSSA agar ketika ada external route, dia ini lewat NSSA, external route ini bisa berjalan dengan baik ya, karena NSSA sendiri dia tidak mensupport LSA tipe 5 sehingga diganti dengan LSA tipe 7 agar bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada 7 tahapan sebelum sebuah router itu dia menjadi agensi atau network. Nah, fase pertama atau tahap pertama adalah mati terlebih dahulu atau down. Itu kan down, belum ada apa-apa. Ini fase pertama masih down. Fase kedua dia akan inisiator atau memulai mengirimkan hello paket. Nah, kita analogikan R1, R2. Pertama down, dia akan mati, dia belum apa-apa. Lalu init, dia mulai mengirim hello paket. Ini R1, ini R2. R1, halo R2. Nah, R2, halo R1. Nah, setelah mereka saling berkirim hello paket, kemudian mereka akan ada yang fase ketiga yaitu two ways. Two ways ini antara R1 dan R2 yaitu saling bertukar router ID. Nah, halo R2, router ID ku 111. Oh, halo R1, router ID ku 222. Nah, setelah mereka bertukar router ID, fase keempat yaitu extart. Extart ini dia membentuk sebuah role, apakah dia DR, apakah dia DPR. Nah, itu terbentuk di fase keempat. R1, aku DR ya, aku kan lebih tinggi prioritinya. Oh, oke, berarti aku jadi DPR ya. Nah, kemudian kita lanjut ke fase ke-6 yaitu fase kelima yaitu exchange. Exchange ini setelah tadi yang mereka saling berkenalan, kemudian ada pembentukan. Nah, router-router yang tadi itu mereka ini saling bertukar LSA kan. Bertukar LSA lalu dibentuklah sebuah LSDP. Nah, LSDP ini diproses oleh router yang sudah dibentuk tadi. Diproses oleh LSDP kemudian dijadikan DPD. Nah,
DPD ini pada fase exchange ini dikirim secara multicast ke semua router. Oke. Nah, kemudian setelah dikirim secara multicast ke semua router, kita masuk ke fase ke-6, itu loading. Nah, misalkan ada router yang dia ini ada perubahan. Nah, disitulah pertukaran LSR dan LSU agar routing table-nya lengkap. Nah, setelah sudah lengkap, kita masuk ke fase ke-7, yaitu full, yang artinya agensi sudah terbentuk. Nah, itu sebuah fase-fase pembentukan agensi pada OSPF ya, antara router. Nah, kemudian saya akan bahas tentang tipe-tipe area OSPF. Nah, tipe pertama yaitu ada yang namanya area backbone, area 0000. Area ini merupakan area tumpu ya, atau area pusat dari sebuah jaringan OSPF. Di area ini kita memproses berbagai macam routing, berbagai macam data tentang OSPF itu semuanya diproses dan disimpan di area backbone ini. Jadi semua router yang mendapatkan routing dari area backbone jika ada perubahan. Nah, kemudian ada yang namanya area non backbone. Area non backbone ini merupakan area ini bukan area 0, alias area 1, area 2, area 3 dan seterusnya. Nah, area ini itu area yang mendapatkan informasi dari area 0. Nah, jika kita bisa analogikan lah ya, area 0 itu seperti kota Jakarta di Indonesia. Ibu kota itu kota sangat penting, kota pemerintahan yang memberikan pemerintah ke seluruh kota di Indonesia. Nah, kota-kota lain selain kota Jakarta itu seperti area 1. Secara logika juga selain area 0 alias area non backbone, dia ini harus terhubung ke area 0 agar mendapatkan informasi. Nah, kemudian ada yang namanya area stop atau area ujung. Nah, area stop ini dia ini tidak dapat external route dari si area backbone. Itulah kenapa dinamakan area ujung. Lalu ada yang namanya NSSA, not source tapi area yang tidak terlalu ujung lah. Area ini area yang terletak ya di antara ujung-ujung itu. Nah, area ini dia juga tidak dapat external route, namun dia digantikan dengan default route, sama seperti stop route ya, sama seperti stop area stop, dia juga mendapatkan default route. Nah, kemudian ada yang namanya totally stop area yang benar-benar paling ujung dekat laut lah. Nah, area ini benar-benar seperti terisolasi, dia udah nggak dapat dari eksternal route luar, dia bahkan juga nggak dapat update routing dari area lain ya, sehingga router-router di dalam area paling ujung ini, paling pelosok ini, dia hanya mengenali sesama router yang ada di dalam area tersebut. Itu tentang 5 macam area pada OSPF. Selanjutnya saya akan bahas tentang tipe-tipe routernya. Nah, pertama ada namanya IR, internal router. Router yang berada di dalam sebuah area. Router-router ini bisa dibilang sebagai kumpulan cluster router dalam suatu area. Nah, suatu area ini maksimal routernya 80, maksimal IR-nya. Nah, router kedua ada ABR, area border router. Area border router ini router yang menjembatani antara area 1 dan area lainnya. Misalkan area 0 dengan area 1, itu pasti ada yang menjembatani antara areanya. Dan yang menjembatani itu namanya ABR, area border router. Nah, yang ketiga ada ASBR, Autonomous System Border Router. Nah, ASBR ini fungsinya sebagai router yang paling ujung pada suatu AS ya, yang dia itu menjembatani antara satu AS dengan AS lain dan menghubungkan. Nah, kalau dalam OSPF ya, ASBR bisa dikatakan sebagai
router yang menghubungkan antara routing protokol satu dengan routing protokol lain, misalkan OSPF dan RIP. Nah, itu yang menjembatani ASPR, Autonomous System Border Router. Itu untuk tipe-tipe routernya. Selanjutnya saya akan bahas tentang peran yang tadi saya sudah jelaskan, ada DR dan BDR. DR ini singkatan dari Designated Router. Nah, kalau BDR, Backup Designated Router. Nah, apa fungsinya? Jadi DR dan BDR ini jika kita analogikan, dia ini seperti kepala desa dan wakil kepala desa pada suatu desa. Kita ibaratkan area itu sebagai desa, BDR sebagai kepala desa dan wakil kepala desa. Nah, DR dan BDR ini dia yang bertanggung jawab pada suatu area tersebut. Dia menjadi pusat informasi jika ada sesuatu, lalu baru disebarkan ke yang lain, ke router-router lain. Sama seperti kepala desa yang selalu dia memberitahu kalau misalkan ada apa-apanya ke warga desanya. Nah, itulah fungsinya DR dan BDR sebagai pusat tempat informasi. Nah, secara pemilihan DR dan BDR ini dipilih berdasarkan priority tertinggi. Prioritinya antara 0 hingga 255. Semakin tinggi prioritinya, dia akan semakin dipilih menjadi DR dan BDR. Nah, jika prioritinya sama, maka akan dipilih berdasarkan router IP. Karena router IP tidak ada yang sama. Nah, kemudian saya akan bahas tentang beberapa materi tambahan. Nah, yang pertama ada OSPF redistribute. OSPF ini berarti dia mendistribusikan routing protokol lain agar dia itu bisa terkoneksi dengan routing jaringan OSPF ini. Nah, misalkan ada RIP atau OSPF. Kalau secara ini kan dia tidak bisa saling terhubung karena dia beda routing protokol. Nah, dengan adanya distribut ini kita menjembatani antara OSPF dan RIP, yaitu bisa saling terhubung. Nah, itulah. Selain RIP, kita juga bisa menggunakan routing protokol lain seperti EGRP, ISCS, BGP, dan lain-lain. Nah, kemudian nanti yang namanya OSPF Virtual Link. Nah, apa itu OSPF Virtual Link? Nah, tadi kan saya mengatakan kalau non-backbone area itu dia ini harus terkoneksi secara langsung ke area backbone. Nah, bagaimana jika area non-backbone ini dia tidak terkoneksi secara langsung, alias sebelum dia terkoneksi itu ada sebuah area lain yang menghalangi dia untuk terkoneksi, yang hasil dia tidak terkoneksi secara langsung. Nah, caranya dengan menggunakan virtual link. Nah, jadi konsep dari virtual link ini dari misalkan ini router 0, ini router 1, ini router 2. Nah, router 2 ini dia terhalangi aksesnya jika dia mau ke router 0. Nah, agar dia bisa terkoneksi dengan router 0, kita menggunakan OSPF Virtual Link, yang dimana nanti paket dari area 2 ini dia akan transit dulu ke router 1 dan baru akan dikirim lagi ke router 0, area 0, yang hasilnya dia bisa terkoneksi. Nah, seperti itulah virtual link. Kita bisa mengoneksikan area yang area itu jauh dari area 0, akhirnya dia bisa terhubung. Lalu ada yang namanya OSPF Authentication. Apa itu OSPF Authentication? OSPF Authentication ini merupakan sebuah, bisa dibilang ini seperti keamanan dalam jaringan OSPF, di mana kita memberikan seperti key atau password pada interface-nya dan juga pada OSPF-nya. Dan dimana jika key atau password itu antara satu dengan lain itu tidak sama, maka tidak akan terbentuk jaringan OSPF meskipun kita sudah men-advertise semua networknya. Nah, itulah gunanya authentication. Kita memberikan semacam password, dan password itu dienkripsi oleh MD5. Nah, itu untuk authentication. Kemudian ada yang namanya OSPF network type. Tipe-tipe network dari OSPF. Yang pertama ada broadcast multi access. Nah, broadcast multi access ini OSPF-nya dia antar satu router dan router lain itu saling terhubung, fully connected, benar-benar saling terhubung. Nah, tipe-tipe network seperti ini dia tidak butuh namanya DR dan BDR. Ya, mengapa? Karena
karena kan tiap router dia kan akan saling mengirim hello paket. Nah, jika semua router kan terkonek, otomatis dia mengirimkan hello paket ke semua interface-nya, ke semua router. Nah, kalau mereka mengirim terus itu kan akan jadi sebuah flood LSA, alias hello paketnya akan banjir terus gitu. Nah, agar tidak jadi seperti itu dibutuhkanlah DR dan BTR yang mengontrol LSA tersebut. Jadi hanya DR dan BTR saja yang bisa mengirim. Nah, cara pengirimannya sendiri di broadcast multi access ini dia menggunakan multicast ya. Dia mendistribusikan secara multicast. Nah, kemudian ada non broadcast multi access. Non broadcast multi access ini agak mirip, hanya saja dia berbeda dengan cara pengiriman. Kalau sebelumnya kan dia menggunakan multicast, yang ini dia menggunakan unicast, yang berarti kita harus mengonfigurasikannya secara manual. Yang dimana jika unicast ini bisa menghabiskan resource router. Cara ini juga jarang dipakai sih sebenarnya. Nah, kemudian ada point to multipoint. Nah, point to multipoint ini artinya dari satu titik router ke banyak router. Nah, point to multipoint ini tidak memerlukan DR dan BTR karena dia sudah pas, sudah tepat lah gampangnya. Nah, untuk point to multipoint ini dia menggunakan multicast ya, pengirimannya menggunakan multicast dengan IP 224.006. Nah, yang terakhir namanya point to point, artinya dari satu router ke router lain, satu kirim satu. Nah, point to point ini dia tidak menggunakan dari BTR karena dia sudah tepat lah ya, karena dia sudah satu ke satu ya, jaringan yang paling sederhana lah. Nah, untuk pengirimannya sendiri dalam jaringannya dia menggunakan IP multicast 224.005. Nah, mungkin itu saja ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih ya sudah menonton. Mohon maaf ya jika mungkin saya ada kesalahan materi mungkin atau kesalahan ucap kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.